pensiun Islam adalah dana pensiun yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, investasi dan pengelolaan dana pensiun tersebut harus mematuhi hukum-hukum Islam, seperti larangan riba, larangan berinvestasi dalam industri yang diharamkan oleh Islam, misalnya alkohol, perjudian, dan daging babi, serta prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Asas, tujuan, dan fungsi dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan. Dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kekayaan dana pensiun dari kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan atau badan hukum yang mendirikannya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dana pensiun harus dikelola secara terpisah dan mandiri. Pemupukan dana pensiun dilakukan untuk memastikan dana yang terkumpul cukup untuk memenuhi hak-hak peserta pensiun. Ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dana pensiun harus diawasi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan dana pensiun dikelola dengan efisien demi mencapai tujuan utama, yakni memberikan hak pensiun kepada peserta. Keempat, asas penundaan manfaat. Program dana pensiun mengharuskan pembayaran hak pensiun dilakukan setelah peserta mencapai usia pensiun, dengan pembayaran dilakukan secara berkala. Yang terakhir, asas kebebasan dalam pembentukan dana pensiun. Pemberi kerja bebas memilih untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Jika dibentuk, pemberi kerja memiliki komitmen untuk melanjutkan pendanaan hingga program pensiun selesai. Tujuan dana pensiun dibagi menjadi 3, yaitu bagi perusahaan, bagi peserta atau karyawan, dan bagi penyelenggara dana pensiun. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan adalah sebagai bentuk kewajiban moral, yaitu memberikan rasa aman kepada karyawan dengan memastikan mereka akan memiliki penghasilan setelah pensiun. Selain itu, dana pensiun juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan karena memberikan motivasi dan rasa kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan mereka. Dalam persaingan pasar tenaga kerja, keberadaan dana pensiun memberikan keunggulan bagi perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Dana pensiun juga menjadi bentuk penghargaan bagi karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan dengan memberikan manfaat pensiun setelah mereka tidak lagi bekerja. Dan dana pensiun berperan dalam meningkatkan citra perusahaan karena menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Fungsi dana pensiun. Yang pertama adalah asuransi. Dana pensiun berfungsi sebagai asuransi bagi peserta. Jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat sebelum usia pensiun, mereka atau ahli warisnya akan menerima uang pertanggungan. Kedua, tabungan. Iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja akan terkumpul dan dikelola sebagai tabungan untuk peserta. Dana ini akan terus bertumbuh hingga peserta pensiun. Terakhir, pensiun. Setelah peserta mencapai usia pensiun, seluruh iuran yang telah terkumpul beserta hasil pengelolaannya akan dibayarkan sebagai manfaat pensiun. Pembayaran pensiun ini diberikan secara berkala selama hidup peserta dan dapat berlanjut untuk janda atau duda peserta yang meninggal dunia. Jenis dana pensiun. Berdasarkan pengelolaan dan sumber dananya, dana pensiun syariah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, dana pensiun lembaga keuangan.
atau DPLK. DPLK menjadi jenis dana pensiun yang pertama kali digunakan. OJK telah mengesahkan DPLK sebagai dana pensiun syariah pertama pada tahun 2017. DPLK merupakan program pensiun dengan sumber dana berasal dari perusahaan atau secara mandiri. Dana pensiun akan dihimpun oleh perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi. Kedua, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana untuk DPPK bersumber dari perorangan atau badan untuk karyawan yang bekerja dengannya. Dengan kata lain, seluruh karyawan yang dimiliki perusahaan atau badan usaha atau perorangan akan merasakan manfaat pertanggungan dari program pensiun ini. Jenis yang terakhir yaitu DPBK atau dana pensiun berdasarkan keuntungan. Sekilas, DPBK dan DPPK serupa. Namun bila ditelaah lebih lanjut, ada perbedaan dari sumber pendapatan dana pensiunnya. Pada jenis DPBK ini, sumber dana pensiun yang karyawan dapatkan berasal dari keuntungan yang didapatkan perusahaan atau pemberi kerja. Besaran iuran pensiunnya tergantung dari perhitungan khusus. Sistem pembayaran pensiun. Sistem pembayaran dana pensiun Islam biasanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Ini adalah beberapa konsep utama dalam sistem pensiun syariah. Yang pertama, tabaru atau sumbangan sosial. Dalam sistem pensiun syariah, dana pensiun biasanya diatur dengan konsep tabaru, di mana peserta memberikan kontribusi sebagai sumbangan sosial yang digunakan untuk membantu anggota lain dalam program pensiun jika terjadi risiko seperti usia lanjut, sakit, atau kecelakaan. Kedua, investasi halal. Dana yang terkumpul dari para peserta tidak boleh diinvestasikan dalam instrumen yang melanggar prinsip syariah, seperti saham perusahaan yang bergerak di bidang alkohol, perjudian, atau bisnis haram lainnya. Sebaliknya, investasi diarahkan pada sektor-sektor yang halal dan memberikan keuntungan yang adil. Ketiga, mudarobah dan musyarakah. Sistem pensiun Islam dapat melibatkan kontrak mudarobah atau sistem bagi hasil antara peserta dan pengelola dana pensiun, atau musyarakah, kemitraan bersama dalam investasi, di mana keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Keempat, pembayaran berdasarkan kebutuhan. Pembayaran pensiun untuk peserta biasanya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak melibatkan unsur riba atau ketidakpastian dalam jumlah yang diterima oleh peserta. Pembayaran berdasarkan kebutuhan. Pembayaran pensiun untuk peserta biasanya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak melibatkan unsur riba atau ketidakpastian dalam jumlah yang diterima oleh peserta. Yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah. Untuk memastikan bahwa program dana pensiun mematuhi prinsip syariah, biasanya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memeriksa dan memastikan bahwa semua aspek investasi dan operasional program pensiun tersebut sesuai dengan hukum Islam. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan sosial, menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan memastikan bahwa dana pensiun yang dikelola tidak merugikan para peserta, baik dalam bentuk bunga yang tidak adil atau investasi yang meragukan. Manajemen pengelolaan dana pensiun. Manajemen dana pensiun syariah merupakan proses pengelolaan dana yang mencakup perencanaan atau planning, menentukan skema dana pensiun
yang akan diterapkan menyesuaikan dengan akad syariah seperti wakalah bil ujrah, akad perwakilan dengan upah, mudharabah, kerja sama usaha antara pemilik modal atau peserta dan pengelola dana pensiun dengan sistem bagi hasil. Pengumpulan dana. Dana dikumpulkan dari kontribusi peserta atau pemberi kerja. Bisa dalam bentuk potongan gaji bulanan. Dana dikelola secara kolektif dan amanah. Pengelolaan investasi atau investment. Dana yang terkumpul diinvestasikan ke instrumen halal dan aman. Contoh instrumen syariah adalah suku atau obligasi syariah, saham syariah yang masuk daftar efek syariah OJK, reksadana syariah, dan properti halal. Pembayaran manfaat atau distribution. Ketika peserta pensiun, dana diberikan dalam bentuk pembayaran sekali bayar, pembayaran berkala atau bulanan sesuai dengan akad dan kesepakatan awal. Pengawasan dan pelaporan. Dikelola secara transparan dan akuntabel, harus ada persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, mengawasi kesesuaian syariah. Yang kedua, audit syariah dan audit keuangan. Dan yang terakhir, pelaporan rutin ke peserta dan regulator atau OJK. Dana pensiun lembaga keuangan Islam merupakan program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi dengan sistem pengelolaan yang sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Program ini bertujuan untuk membantu peserta, baik individu maupun karyawan perusahaan, dalam mempersiapkan dana hari tua secara halal dan bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Dana yang terkumpul dari iuran peserta akan diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti suku, saham syariah, reksadana syariah, atau pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah dan wakalah bil ujrah. Dalam pelaksanaannya, DPLK Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan seluruh aktivitas tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Keunggulan utama dari DPLK Syariah terletak pada jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga peserta dapat merasa tenang secara finansial maupun spiritual dalam menyiapkan masa pensiun. Selain itu, program ini juga memberikan fleksibilitas karena bisa diikuti secara mandiri oleh individu maupun melalui skema kolektif perusahaan. Tantangan pengelolaan dana pensiun Islam. Yang pertama, keterbatasan regulasi dan instrumen investasi. Kedua, tata kelola dan pengawasan syariah yang kompleks. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Yang kelima, penerapan akad dan prinsip syariah dalam praktik operasional. Asosiasi DPLK. Yang pertama, Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia atau PDPLK, juga dikenal sebagai Asosiasi DPLK. Didirikan pada tahun 1997 sebagai wadah bagi penyelenggara DPLK di Indonesia. Tujuan utama asosiasi ini adalah meningkatkan peran aktif industri DPLK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga aktif dalam edukasi publik, pelatihan, dan advokasi kebijakan terkait dana pensiun. Kedua, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI. ADPI merupakan asosiasi yang menaungi berbagai jenis dana pensiun di Indonesia,
termasuk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, baik konvensional maupun syariah. ADPI berperan dalam pengembangan industri dana pensiun melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan advokasi kebijakan. Ketiga, Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia atau IDPII. IDPII adalah asosiasi yang khusus menaungi dana pensiun berbasis syariah di Indonesia. Mereka fokus pada pengembangan dan pengawasan dana pensiun yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat atau yang terakhir, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah. Beberapa lembaga keuangan di Indonesia menyelenggarakan DPLK berbasis syariah, seperti DPLK Syariah Muamalat yang merupakan DPLK syariah pertama di Indonesia. Program-program ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.